Lagi ngapain nih? Waalaikumsalam. Sini duduk, Kak. Ini, Kak, lagi baca buku-buku penegak. Walah, lagi baca-baca buku penegak. Iya nih, Kak. Kak, tahu nggak apa saja pertemuan pramuka penegak? Enggak. Kak Dil, seharusnya kita ini tahu apa aja macam-macam pertemuan pramuka penegak. Oh, terus gimana? Kak Dil, kenapa kalau kita tanya-tanya tentang apa saja ragam pertemuan pramuka penegak? Mau nanya ke siapa? Ke Kak Heri, saya kenal sama Kak Heri. Kak Heri? Kak Heri siapa itu? Kak Heri itu pembina pramuka SMA 3 Bandawasa. Oh, boleh. Kapan itu? Tahun depan. Ya sekarang lah. Oh, sekarang. Let's go. Kak, pegangan nek jatuh. Enggak. Ya sudah. Assalamualaikum Kak Heri. Waalaikumsalam. Oh ya Sinta. Ayo sini duduk sini. Mari. Ini siapa yang namanya ya? Kak Eri kok belum kenal? Kenalan dong dengan Kak Heri. Nama saya Raisati Nadila, Kak. Teman-teman saya biasa manggil saya Dila. Oh, berarti kalian ini sama-sama anggota pramuka dari SMK 1 Bondowoso ya? Apa nih yang bisa saya bantu? Sebelumnya maaf nih ya Kak. Iya. Begini Kak, kami mau tanya-tanya tentang apa sih ragam pertemuan pramuka penegak? Oh, ragam pertemuan penegak itu adalah macam-macam pertemuan penegak. Jadi biasanya pertemuan penegak dan pandega itu jadi satu. Jadi macam-macam pertemuan penegak untuk berkegiatan itu yang disebut dengan ragam pertemuan penegak. Oh iya Kak, apa saja sih macam-macam ragam pertemuan pramuka penegak? Banyak Dila, ada Dian Pinsat, ada Raimuna, kemudian ada Peran Saka, ada Perkemahan Wirakarya, kemudian latihan kepemimpinan bagi para penegak. Pada prinsipnya semua kegiatan itu untuk pengembangan dari kegiatan pramuka penegak. Apa sih Kak tujuan kegiatan-kegiatan tersebut? Tujuannya yaitu supaya kegiatannya beraneka ragam, kemudian menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan bagi pramuka penegak, meningkatkan kecakapan, keterampilan, dan ketangkasan. Selain itu menimbulkan rasa ikut serta berbuat dan bertanggung jawab. Kemudian
karena bertemu antara para penegak dari berbagai macam, bisa mempertebal rasa percaya diri. Selain itu juga meningkatkan daya kreativitas bagi para penegak. Karena pertemuan itu juga antara dari ambalan bermacam-macam atau dari saka yang bermacam-macam, bisa memupuk rasa persaudaraan antara penegak. Setia kawan, menghargai orang lain, suka menolong, serta menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa secara umum seperti itu. Kemudian mengembangkan kemantapan spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Memupuk rasa kebanggaan nasional terhadap Indonesia, serta mempertebal kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya Kak, boleh tidak dijelaskan apa sih itu Raimuna, Dian Pinsat, peran Saka, PW, dan kursus pengelola Dewan Ambalan? Raimuna kalau di Penggalang itu ada namanya Jambore. Jadi Raimuna itu pertemuan pramuka penegak, biasanya bertingkat. Ada cabang disebut dengan Raimuna cabang, daerah disebut dengan Raimuna daerah, Raida, cabang tadi Raicap. Kemudian kalau tingkat nasional, Raimuna nasional atau Rainas. Karena seperti itu adalah pertemuan, maka sebetulnya itu bukan lomba. Jadi pertemuan para penegak sekuartir yang mereka bergiat bersama, mereka bertukar pengalaman, kadang juga ada mendapatkan ilmu dari mereka bersama. Tujuannya adalah ya untuk seperti yang tujuan pertama tadi Kak Heri terangkan, mempererat persaudaraan, menambah pengalaman, memupuk rasa percaya diri dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan Raimuna. Nah, kalau Dian Pinsat namanya singkatannya dari Geladian Pemimpin Satuan. Ya. Sebetulnya ada juga Dian Pinru, Geladian Pemimpin Regu kalau di Penggalang. Kalau di Penegak, Geladian Pemimpin Satuan. Jadi pesertanya adalah bisa jadi ketua Dewan Ambalan atau pengurus ambalan, dikumpulkan, kemudian kita adakan pertemuan untuk berkegiatan bersama. Jadi ini dicetak untuk para pemimpin satuan. Apa pemimpin satuan? Ya di satuannya masing-masing. Jadi di ambalannya masing-masing itu. Misalkan dari SMA 3, dari SMK 1, dari SMK yang mana lain, diambil mengirimkan perwakilan. Kemudian di tingkat cabang kita adakan Dian Pinsat, Geladian Pemimpin Satuan. Tujuannya untuk mencetak para pemimpin. Ya, mereka yang dihadirkan adalah para pemimpin, minimal adalah anggota Dewan Ambalan atau pengurus Dewan Ambalannya. Begitu, Dila. Kalau kursus pengelola Dewan Ambalan, itu pesertanya adalah pengurus Dewan Ambalan, tapi materinya dikhususkan untuk mengelola ambalan. Jadi ada administrasi, ada pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan, kemudian ada juga surat menyurat dan sebagainya. Jadi itu bagaimana anggota kursus pengelola Dewan Ambalan itu nantinya setelah mereka mendapatkan materi itu bisa diterapkan di gugus depannya atau di ambalannya. Jadi tujuannya itu. Sedangkan perkemahan wirakarya, biasanya kita menyebut istilah PW, dari kepanjangan perkemahan wirakarya itu dalam bentuk perkemahan. Wirakarya itu penegak dituntut untuk berkarya, berbakti kepada masyarakat, sesuai dengan juga dari Trisatya, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi perkemahan wirakarya itu pramuka penegak itu berkemah, kemudian kegiatannya macam-macam nanti. Ada kegiatan penyuluhan juga ada. Ingat dek, di kegiatan semacam itu biasanya
anggota dewasa sudah merencanakan, atau sangga kerja atau panitia sudah merencanakan kegiatannya di tempat mana yang ada bakti masyarakatnya. Bakti masyarakat banyak hal, bisa ke Karang Taruna, bisa ke PKK, bisa juga misalkan pembangunan dalam bentuk fisik. Tapi tentunya pramuka tidak sendirian, tidak kemudian membangun jembatan sendirian, tidak, tapi menggandeng dengan instansi-instansi lain. Biasanya tempat perkemahan Wirakarya itu disurvei dulu, di mana ditempatkan di sana yang pramuka penegak itu bisa berkarya di sana, dan waktunya tidak hanya sehari 2 hari, dan mereka berkemah di situ. Makanya dinamakan perkemahan Wirakarya. Kalau peran Saka itu sama juga dengan perkemahan Wirakarya, tapi kalau perkemahan Wirakarya tadi kan pesertanya dari Ambalan atau Gusdupan, tapi kalau peran Saka itu pesertanya dari anggota Saka. Jadi peran Saka itu pertemuan antara Saka-Saka, ya mungkin ada Bayangkara, Wirakartika, Padiwisada, Bencana dan sebagainya, mengirimkan utusan dalam suatu tempat, mereka berkemah di situ, berkegiatan. Nah, itu yang disebut dengan peran Saka. Kegiatannya ya banyak, ada juga bakti masyarakatnya. Misalkan nanti kalau bakti masyarakat, sebagai contoh misalkan ya, bakti wisada mengadakan penyuluhan tentang kesehatan ke masyarakat. Kemudian kalau itu kencana, mengadakan penyuluhan tentang keluarga berencana. Kan masing-masing Saka ada keridanya masing-masing. Kemudian kalau Bayangkara misalkan, di kegiatan itu, di peran Saka itu mengadakan penyuluhan tentang sadar lalu lintas, peraturan lalu lintas dan sebagainya. Dan masih banyak kegiatan yang bersama-sama. Ya ada kegiatan baktinya tentunya. Nah, bedanya peran Saka dengan perkemahan Wirakarya itu anggotanya. Jadi kalau peran Saka itu adalah anggota dari Saka, kalau perkemahan Wirakarya anggota dari Gugus Depan. Gimana? Sudah paham belum apa itu ragam pertemuan pramuka penegak? Iya, alhamdulillah saya sudah paham. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya tadi dan waktunya. Saya pamit pulang dulu ya Kak. Oh ya, kalau ada yang dibicarakan apa bisa kesini lagi, tidak apa-apa. Kak Iris senang kok. Oke. Salam untuk Kak Ganti ya.